Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai fungsi tradisi khidmah sebagai upaya pendewasaan usia perkawinan untuk pencegahan stunting. Pada tahun 2022, kasus stunting di Jawa Timur ialah sebesar 23,5%. Nah, dalam penelitian Afifah tahun 2014 menyebutkan bahwa pasangan yang menikah pada usia dini akan mempengaruhi tumbuh kembang anak atau beresiko anak yang dilahirkan akan stunting. Nah, hal ini dikarenakan belum adanya kesiapan orang tua dari segi fisik, psikis maupun ekonominya. Untuk mengatasi hal tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pendewasaan usia perkawinan. Akan tetapi, ternyata masih banyak sekali kasus pengajuan dispensasi pernikahan usia dini, sehingga program pendewasaan usia perkawinan pertama harus terus ditingkatkan lagi. Nah, salah satu upaya yang dapat dilakukan ialah melalui salah satu budaya yang ada di pondok pesantren, yakni melalui tradisi berkhidmah. Dalam tradisi pondok pesantren sendiri, khidmah memiliki arti kerelaan santri dalam mengabdi dan melayani kiai, lembaga dan mitra pesantren, dan umat. Nah, khidmat dalam pondok pesantren ini dapat dianalisis sebagai suatu upaya dalam pendewasaan usia perkawinan loh. Tonton terus di video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Oke, untuk pembahasan yang pertama ialah bentuk khidmah yang dilakukan oleh salah satu pondok pesantren tersebut. Yang pertama adalah mengikuti suatu komunitas yang bergerak dalam bidang sosial untuk membantu para anak-anak yatim dan duafa. Yang kedua ialah menjadi khodim di sekolah tahfidz yang dimiliki oleh pengasuh pondok pesantren. Kemudian bentuk khidmah yang terakhir ialah melakukan pengabdian kepada pengasuh pondok pesantren. Nah, kali ini kita masuk ke pembahasan kedua, yaitu mengenai tradisi berkhidmah yang dianalisis menggunakan teori struktural fungsional Robert Merton. Dalam teori struktural fungsionalnya, Merton melihat suatu fenomena budaya ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manifest dan fungsi laten. Fungsi manifest ini ialah fungsi yang dikehendaki atau disadari. Sedangkan fungsi laten adalah fungsi yang tidak disadari dan tidak dikehendaki sebelumnya. Nah, fungsi manifest dari tradisi berkhidmah sendiri yang pertama ialah mendapat keberkahan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama berkhidmah, yaitu mencari keberkahan. Hal ini dikarenakan dalam cara pandang Islam tidak menilai suatu pembelajaran sebagai proses transfer ilmu saja. Akan tetapi, pembelajaran itu juga merupakan suatu proses transfer nilai rohani dari guru ke murid. Sehingga untuk mendapatkan keberkahan ilmu yang kita pelajari ialah dengan cara berkhidmah kepada pengasuh pondok pesantren. Nah, yang kedua adalah fungsi laten. Dalam tradisi berkhidmah, fungsi yang tidak disadari dan tidak dikehendaki ini ialah pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan ini tidak dimaksudkan semata-mata hanya untuk menunda usia perkawinan. Akan tetapi dimaksudkan untuk mempersiapkan calon pasangan baik secara fisik, psikis, dan ekonominya. Dalam tradisi khidmah di pondok pesantren ini, salah satu contoh pengembangan karakter dalam proses berkhidmah ialah nampak pada bagaimana cara santri dalam mengelola sikap dan perilakunya ketika menghadapi tantangan dan rintangan saat proses berkhidmah.